Work from anywhere (WFA) atau bekerja di mana saja kembali disuarakan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menyuarakan agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Langkah ini dinilai perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi. Dudi menegaskan sejumlah usulan kebijakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 dengan kebijakan Work from Anywhere (WFA) bagi pegawai, khususnya bagi aparatur sipil negara atau ASN dan badan usaha milik negara atau BUMN. Usulan itu disampaikan Menhub Dudi dalam keterangan resmi pada Selasa 18 Februari 2025. Kebijakan WFA sendiri diusulkan karena diyakini bisa menyebar kepadatan potensi pergerakan yang menumpuk jelang puncak mudik Lebaran, di mana Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur. Untuk itu, Dudi sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Dudi menjelaskan sejak bulan lalu, dirinya telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2025. Salah satunya potensi kerjasama yang dapat dilakukan oleh Kemenhub dan Kemendikdasman, seperti dalam hal edukasi keselamatan transportasi, dapat dilakukan melalui integrasi materi keselamatan berlalu lintas dengan kurikulum sekolah, serta pelatihan bagi guru untuk mengajarkan kesadaran berlalu lintas dan keselamatan transportasi, difasilitasi oleh dosen sekolah Kemenhub. Selain itu, pengembangan budaya transportasi yang berkelanjutan, serta pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang transportasi. Selain dengan Kemendikdasmen, Menhub juga bersinergi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Dalam Negeri. Hal itu dilakukan karena Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, diharapkan nantinya dapat mengurai kemacetan saat masa Lebaran dan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, dan lancar. Sementara terkait dengan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan menyediakan angkutan mudik gratis, menerapkan rekayasa lalu lintas dan sistem ganjil genap. Kemenhub juga akan segera merampungkan survei untuk mengetahui prediksi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2025. Dari hasil survei nanti akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, membuktikan bahwa Dudi serius dalam mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2025 ini. Diketahui dalam bidang transportasi bukan hal baru bagi pria kelahiran 23 September 1970 ini. Ia pernah melanglang di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan transportasi, hingga akhirnya diberikan amanat untuk menjadi Menteri Perhubungan RI. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Dudi, ia diharapkan membawa angin segar dalam kebijakan transportasi nasional. Meski sebenarnya bukan secara langsung memiliki latar belakang dari sektor transportasi, di mana ia adalah sarjana hukum di Universitas Trisakti dan lulus pada tahun 1995, namun ia piawai dalam berkarir di berbagai sektor. Sebelum Dudi menjabat sebagai Dewan Komisaris PLN, ia juga pernah menjadi Direktur Second Trading Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura. Pengalamannya di sektor bisnis juga mencakup jabatan Komisaris PT Satui Terminal Utama dan Direktur di PT Dua Samudra Perkasa,
perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik, memperkuat pemahamannya dalam sektor transportasi. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB. Pada tahun 2019, Dude aktif di politik dan menjadi wakil bendahara tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju. Hal ini menunjukkan keterlibatannya dalam ranah politik, memperluas jaringannya di kalangan pemerintahan. Dude juga pernah berperan penting di Chonlin Group, termasuk di PT Chonlin Marine Trans yang bergerak di transportasi laut, dan PT Chonlin Air Transport, maskapai penerbangan regional di Indonesia. Pengalamannya tersebut sangat relevan untuk tugas barunya di Kementerian Perhubungan saat ini, termasuk dengan persiapan Kemenhub yang tengah mematangkan rencana operasi di semua matra perhubungan, baik darat, laut, udara, dan perkereta-apian, untuk mengantisipasi kepadatan masyarakat dalam momen libur Lebaran 2025, serta mematangkan skema WFA dengan sejumlah pihak terkait. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan skema bekerja dari mana saja atau Work from Anywhere WFA menjelang Lebaran tahun 2025. Saat ini, AHY bersama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sedang merancang skema yang tepat. Diskusi juga dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harapannya, kebijakan ini dapat diterapkan untuk aparatur sipil negara atau ASN.